Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kami berbincang-bincang dengan Pak Kepala Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKB Provinsi Kepulauan Riau yang sudah hadir di depan kita. Beliau yang punya wajah ganteng tadi ya. Walaupun rambut sudah berwarna tapi jiwa masih muda. Inilah beliau yang mengelola, mengatur bagaimana kantor perwakilan BPKB Provinsi Kepulauan Riau bisa berjalan selama ini dengan baik. Sore ini kita mau bincang-bincang sedikit dengan beliau terkait dengan bagaimana kantor ini dikelola dengan suasana COVID-19, mulai dari persiapan, mulai bagaimana mengelola harian dan bagaimana mengelola ada protokol COVID yang ada di perwakilan BPKB ini. Mungkin minta tanggapan dari Pak Kabag TU untuk bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa dilakukan di perwakilan BPKB Provinsi Kepulauan Riau ini. Monggo, silakan Pak Giso. Baik, selamat sore. Terima kasih Bapak Iksan Puadi, Kepala Perwakilan BPKB Provinsi Kepulauan Riau. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan jelaskan sedikit ya bagaimana sikap kita, terutama kami ini dalam mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 dalam rangka penanganannya supaya tidak terjadi menimpa kita semua pegawai yang ada di KEPRI. Nah, teman-teman semuanya, perlu kami jelaskan bahwa sejak 19 Maret 2020 pimpinan pusat telah menginstruksikan kepada kami supaya melakukan pengetatan protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19. Di antaranya yang pertama adalah pegawai diwajibkan diatur secara sedemikian rupa untuk ada yang di WFH-kan, ada yang standby di kantor. Karena bagaimanapun, terutama yang di dukungan tidak mungkin dilakukan dari rumah. Contoh untuk cleaning service tetap hadir di kantor dan lain sebagainya. Tapi untuk teman-teman PFA diatur sedemikian rupa untuk bisa WFH. Hal ini untuk mengurangi kerumunan di kantor ini. Itu yang pertama. Kemudian setiap pegawai juga diwajibkan Pak Kaper untuk mengisi updating data kesehatan mereka. Nah, melalui aplikasi yang sudah dibangun EOS COVID BPKB. Nah, dan Kabag TU diwajibkan untuk memonitor ini day by day sepanjang hari gitu ya, supaya jangan sampai ada yang terlewat. Artinya ada pegawai yang tiba-tiba saja terkena COVID, Kabag TU atau Kaper nggak tahu, organisasi nggak tahu, maka itu menjadi warning bagi kami, terutama dari pusat. Nah, kemudian selain dari sisi pegawai, sarpras yang sudah kita bangun diantaranya dari sisi penyedia air bersih. Di depan gedung sebelum pintu masuk kita sudah bangun wastafel, maka setiap pegawai baik tamu sekalipun sebelum masuk ke ruang lobi sudah harus diwajibkan mencuci tangan dan kita siapkan sabun Pak. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam gedung, ada petugas khusus yang untuk mengukur suhu tubuh dari setiap pegawai yang masuk maupun tamu yang masuk. Nah, kemudian ketika pegawai akan masuk ke ruangannya pun kita sudah siapkan sebanyak 13 titik hand sanitizer. Jadi dengan mudah nanti setiap pegawai maupun tamu dapat mencuci tangannya. Nah, kemudian dari sisi penambah daya tahan tubuh, kita juga sudah siapkan anggaran yang cukup untuk diberikan kepada setiap pegawai yang WFO, diberikan makanan penambah daya tahan tubuh, serta diberikan juga Pak obat vitamin C, sementara ini vitamin C, supaya bagaimanapun imunitas perlu dibangun, perlu ditingkatkan supaya si COVID-19 ini tidak dapat masuk ke dalam tubuh kita bertahan lama. Nah, selain itu kita berikan juga masker kepada setiap pegawai supaya mereka juga bisa membiasakan diri dengan pola hidup bersih sehat, karena bagaimanapun hidup sehat itu menjadi dasar kita, modal kita supaya bisa berperang melawan si COVID-19 ini. Mungkin itu saja Pak Kaper, kalau ada yang tambahan lagi monggo silakan. Rasanya Pak Kabag TU ini mantap sekali nih, lancar menjelaskan apa yang dilakukan di perwakilan BPKB Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin Pak Giso bisa jelaskan, mungkin bicara tentang kepatuhan lah
Oke. Kepatuhan kita sudah bikin sistemnya, kita menyediakan hal-hal yang diperlukan, tapi kan tidak lepas daripada apa yang ada ini menyangkut dengan manusianya itu sendiri. Iya. Kalau dari sudut Pak Kriso di perwakilan BW Provinsi Kepulauan Riau ini tingkat kepatuhannya mendekati 100% atau malah tidak mendekati 0% atau di tengah-tengah. Mungkin Pak Kriso bisa menjelaskan terkait kepatuhan, bagaimana teman-teman hadir, bagaimana teman-teman mengisi kesehatan diri, bagaimana melakukan social distancing, dan bagaimana dia berhasil untuk menyelesaikan pekerjaannya di kantor ini. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Kaper. Tadi ada satu yang belum kami sampaikan. Selain apa yang kami sampaikan tadi, ada satu hal lagi, yaitu bahwa setiap pegawai diwajibkan mengisi aktivitas hariannya Pak. Nah, dan itu online, online ya. Bisa terpantau secara langsung sampai kepada kepala BPKP. Nah, kami selaku admin di tingkat perwakilan selalu memantau jangan sampai ada yang belum mengisi aktivitas hariannya, karena pimpinan di pusat selalu menyampaikan perwakilan mana saja sampai tingkat berapa persen gitu ya. Nah, dari hasil pemantauan kami, alhamdulillah pegawai kita saya amatin ya, day by day dari sejak 1 April 2020 angka kedisiplinan pegawai dalam menaati ya mencapai di atas 80% Pak. Artinya masih ada upaya yang harus kita lakukan lagi, mendorong teman-teman supaya care lebih peduli lagi dalam mengisi aktivitas hariannya. Kalau yang tingkat updating kesehatannya Pak Kaper, kami sampaikan ada sih 1-2 orang yang belum mengisi data kesehatan, tapi itu faktor kelupaan saja. Disitulah peran kami, terkadang di malam hari kita japri yang bersangkutan. Nanti boleh dicek Pak, apakah pegawai itu pernah terima japrian dari seorang krisoan di Siahaan gitu ya, terkait mengingatkan apakah Anda terlewat nih belum mengisi update kesehatan. Nah, itu cara saya supaya saya pun tidak lupa untuk mengisinya. Kira-kira gitu loh Pak. Siap, mantap Pak Kriso. Mungkin harapan Pak Kriso, harapan boleh sama harapan kepada Kaper atau harapan kepada anggota di bawahnya. 1 menit, monggo silakan. Siap, terima kasih. Kunci sukses untuk selamat dari ganasnya COVID-19 ini adalah happy. Buatlah bahagia dirimu. Dari mana? Dari dalam. Nah, sekalipun kita jauh dari keluarga, dari anak, istri gitu ya, tapi bangunlah sukacita di dalam hatimu, karena sukacita itu adalah hati yang gembira, adalah obat yang manjur. Saya kira itu. Nah, ini berarti Pak Kriso ini yang jauh dari keluarga, ini Pak Kapernya gitu. Kalau Ya, Pak Kriso dekat dengan saya nggak berani menyebut Bapak ya kan. Terima kasih Pak Kriso. Siap, Sukses Bapak. untuk Siap, BPKP hadir. BPKP bermanfaat.